Shalom, saudara-saudari BSJD yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur karena pada kesempatan ini kita sekalian masih dimampukan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya yang membawa pembaharuan di dalam hidup kita. Saya Vikaris Deo Mesak Jaromatudi. Pada episode kali ini akan membawa saudara-saudari merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 50 ayat 1-3. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Mengapakah ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardikku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabul. Amin. Melalui nas ini kita bisa mengetahui bahwa Allah itu juga punya perasaan dan bisa kecewa. Dan juga dari sini kita mengetahui bahwa Israel sudah memperlakukan Allah dengan semena-mena. Mereka bersikeras menggunakan kemampuan sendiri dan menentukan jalan apa yang baik bagi mereka sendiri. Tapi tidak hanya itu, malahan mereka menyalahkan Allah atas nasib buruk yang menimpa mereka. Padahal itu hasil perbuatan mereka sendiri. Di sini kita bisa melihat perhatian dan kepedulian Allah terhadap umat manusia. Ia mau berbahasa dan berbicara kepada kita sesuai konteks yang kita pahami. Bayangkan betapa Allah itu sebenarnya sudah merendahkan dirinya bagi kita, bahkan sebelum Yesus lahir, agar keselamatan bisa terwujud bagi kita dan seisi bumi ini. Allah telah menggunakan konteks keluarga broken home versinya Israel pada masa itu. Bangsa Yehuda digambarkan sebagai istri yang memfitnah dan egois, serta umat Yehuda sebagai anak yang bebal. Allah menyatakan dan mengatakan bahwa ia tidaklah seperti suami yang dituduh memiliki beribu kesalahan terhadap istrinya dan yang tidak bertanggung jawab atas anaknya. Justru Allah berkata bahwa istri itulah yang memfitnah suaminya, dan anaknya menjual diri mereka sendiri sebagai budak karena dililit hutang, dan mereka sendiri menolak pertolongan dari bapaknya. Allah sebagai suami di sini tidaklah kurang kuasa, tetapi ada keadilan yang harus ditegakkan dan ada kebijaksanaan yang perlu diberikan. Walaupun Allah difitnah, dan Israel perlu menanggung konsekuensi atas kelakuan mereka sendiri, ya kita tahu dibuang ke Babel, Allah tetap peduli terhadap mereka dan menyatakan kedukaannya terhadap Israel dengan mengatakan seperti yang ditulis dalam ayat 3. Dan dalam sejarah cerita ini ada 3 poin yang bisa kita ambil. Pertama, ada konsekuensi dalam setiap keputusan kita. Entah itu kita mengikuti keinginan daging atau memikul salib, yaitu berjalan dalam kehendak Allah. Sama halnya ketika kita diibaratkan menjadi pemeran protagonis atau menjadi pemeran antagonis dalam kisah kehidupan. Ketika kita menjadi pemeran antagonis, kita memang mengalami kerugian secara rohani, dan itu besar dampaknya bagi diri sendiri, apalagi bagi orang lain di sekitar kita. Mereka dan kita bisa merasakan kekecewaan, sakit, dan penderitaan. Bahkan fatalnya, kalau sampai kita kehilangan kewarasan dan nyawa di dalamnya, di dalam kita menjadi antagonis. Dan akan kehilangan selamanya jika diri kita terlambat menyadarinya dan
tidak melakukan pertobatan selagi masih ada waktu. Dan ketika kita menjadi pemeran protagonis, kita mengalami kerugian duniawi. Dan ini hanya bersifat sementara. Hanya terkadang kita seakan-akan nggak mau rugi. Padahal sangat mudah bagi Allah memulihkannya. Poin kedua, Allah adalah hikmat, bijak, dan maha adil. Ketaatan dan kebebalan semua bisa membawa ujian. Dan jika Allah tidak menyatakan hikmat dan kebijaksanaan serta keadilannya, wah, dunia ini akan kacau sekacau-kacaunya. Barulah wajar kita sebagai manusia itu kecewa. Nah, misal, kalau Allah tetap menyatakan kuasanya yang dapat memberantas segala bahaya, ancaman, dan memenangkan bangsa Israel pada saat itu, sedangkan bangsa Israel sendiri bobrok, dongkol, bejat terhadap Allah. Bayangkan betapa gilanya Israel. Bukan kemuliaan Allah yang terlihat, tetapi kejahatan Israel dan Allahnya yang akan terlihat dan yang akan kita kenal sampai saat ini. Syukurlah tidak demikian. Itulah mengapa Allah kita bisa katakan the best in his own way, atau terbaik dalam caranya sendiri. Dan poin yang ketiga untuk kita adalah God is GTS atau GTS. G, gives, memberikan, T, tells, memberitahukan, dan S, stays, tetap tinggal bersama. He gives, memberikan kita kebebasan untuk memilih. He tells, memberitahukan kita bahwa ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kita pilih. Dan walaupun keputusan kita tidak tepat, bahkan buruk, He stays, atau tetap tinggal bersama kita dan setia menanti pertobatan hidup kita. Oleh itulah, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, jangan salahkan Dia. Ketika kita merasa kok hidupku sial terus, gak ada hubungan yang berjalan lancar yang kujalani ini, atau kayaknya sulit aku ini dapat kebahagiaan. Nah, itu bisa jadi adalah konsekuensi adil dari Allah yang juga membawa pengujian bagi kita. Pada akhirnya, saya katakan atau saya bisa mengatakan bahwa hidup kita penuh makna oleh karena anugerah dari kasih, kebijaksanaan, dan keadilan Allah. Ingat, ada kisah hidup yang berbeda di balik setiap pilihan yang kita jalani. Sekalipun ketika kita memilih jalan yang buruk dan harus menanggung konsekuensinya, Allah tetap beserta di dalam kita menjalani proses yang tidak mengenakan, yang tidak mengenakan tersebut, dan Ia menantikan pertobatan kita. Hal terpenting yang perlu ditanam dalam diri sebagai orang Kristen, yaitu tetaplah taat, tetap kuat, dan setia menjalani prosesnya. Karena dari situlah kita menjadi orang yang kuat, kita mampu bangkit dan berdamai dari kesalahan yang kita perbuat. Dan ketika kita kuat di dalam Allah, maka kita semakin menyingkap kebaikan Allah yang telah disediakannya untuk kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas berkenannya Tuhan memberikan kesempatan untuk kami dapat kembali diperbaharui di dalam firman-Mu yang telah direnungkan pada kesempatan ini. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon tuntunan daripada-Mu Tuhan, di dalam kami menyerap dan menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami masing-masing pribadi sebagai anak-anak-Mu dapat mewujudkan kehidupan kami di dalam nilai-nilai Kristiani yang daripada-Mu. Hanya kepada-Mu kami panjatkan doa ini dengan penuh rasa syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam damai.